Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai SDGs ekosistem daratan. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Elvi Sunarsi, SKM MKes, dengan mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Pemukiman Lahan Basah. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 100113819241128, Adila Febriana dengan NIM 100112819240073, Alia Zahira 100111982124041, Andini Permata dengan NIM 100113819241183, Anggun Pratiwi dengan NIM 100113819241144, Anis Mahmuda dengan NIM 100111819240017, Anissa Dwi dengan NIM 1001138192441, Baiti Janati dengan NIM 100113819244143, Dania Hasimia dengan NIM 100111819240018, Desi Rahma dengan NIM 100111819240021, Dianti Adaha dengan NIM 100112819240065, Gita Apriani dengan NIM 100111819240011, Japalisum Ariza dengan NIM 100113819241184, Jessica Stelin dengan NIM 100111819240014, Maulidina Bahri dengan NIM 100112819240066, Maulidinda Putri KZ 100112819240079, Mzaki Arif Fajar dengan NIM 100113819241154, Emruza Bestari dengan NIM 100112819240096, Nadia Fuada Sahni dengan NIM 100111819240016, Nia Santika dengan NIM 100113819240150, Nur Khalifah dengan NIM 100112819240128, Putri Apri Junelda dengan NIM 100112819240063, Ricky Mardiansah dengan NIM 100112819240190, Rinda Safitri dengan NIM 100112819240020, Rina Olina Inersa dengan NIM 100112819240068, Siti Mutiara Cantika dengan NIM 100113819240139, Syifa Aulia dengan NIM 100113819240179, Wanda Nabila dengan NIM 100111819240015, Yulinda Oktavia dengan NIM 100113819240146, Zahra Patricia dengan NIM 100113819240165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul SDGs Ekosistem Daratan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu pengertian. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem dapat terbentuk secara alami maupun buatan. Dalam SDGs atau Sustainable Development Goals, terdapat 17 goals yang harus dicapai dalam rangka pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya yaitu ekosistem daratan yang terletak dalam goals ke-15. Ekosistem darat merupakan keanekaragaman yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Susunan komponen ekosistem darat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni iklim, keadaan tanah, kelembapan, curah hujan, dan sinar matahari. Tujuan ekosistem daratan. 1. Melindungi keanekaragaman hayati di daratan. 2. Merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. 3. Mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan. 4. Menghentikan penggurunan dan memulihkan degradasi lahan.
Dan yang terakhir, mengurangi potensi kehilangan keanekaragaman hayati. Prinsip ekosistem daratan dikenal dengan istilah 5P. People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya adalah target. Target dibagi menjadi dua, yaitu target secara umum dan target secara khusus. Target ekosistem daratan secara umum yang pertama yaitu memobilisasi dan meningkatkan sumber daya finansial untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Lalu yang kedua, memobilisasi sumber dari semua sumber dan semua level untuk mendanai pengelolaan hutan dan menyediakan insentif kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan, konservasi, dan juga reforestasi. Lalu yang ketiga, memperbanyak dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Lalu, target ekosistem daratan secara khusus yaitu yaitu melakukan aksi untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam atau langka. Lalu mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut. Lalu melakukan aksi untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies, flora dan fauna yang dilindungi, dan mengatasi baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal. Lalu, target pada tahun 2020 yaitu pertama memastikan konservasi, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terestrial dan air daratan dan pelayanannya. Lalu yang kedua, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global. Lalu yang ketiga, mengenalkan upaya pencegahan dan pengenalan dan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan dan juga strategi pengentasan kemiskinan. Lalu target pada tahun 2030 yang pertama yaitu memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, kebanjiran, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral. Lalu yang kedua, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan statistik dan juga tabel dari target dan realisasi pemulihan ekosistem pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan statistik, terhadap luas konservasi sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan kawasan dapat disebabkan adanya proses-proses perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan, juga proses penataan batas-batas kawasan atau proses pengukuhan kawasan yang masih terus berlangsung. Sedangkan pada rekapitulasi pemulihan berdasarkan data yang ada, sebanyak 5 tahun terakhir terjadi peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada data yang disajikan yang terpampang di slide. Selanjutnya yaitu arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan kehutanan pada periode 2017 sampai 2022 ini diarahkan pada pencapaian tujuan, yaitu pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan analisis pemanfaatan ruang, strategi pembangunan kehutanan dititik beratkan pada pembangunan hutan berbasis fungsi hutan, yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial.
Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkannya arahan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, pembaharuan sistem tata kelola kehutanan, mempertahankan keberadaan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan, perencanaan kehutanan yang komprehensif dan berkesinambungan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya. Selanjutnya yang keenam yaitu optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, penguatan kelembagaan dan SDM kehutanan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Yang ke-11 yaitu peningkatan kontribusi kehutanan bagi keberlanjutan sektor perekonomian, konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan manfaat jasa ekosistem, peningkatan peran hutan dalam pemulihan daya dukung daerah aliran sungai, rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam, serta yang terakhir yaitu optimalisasi dan distribusi fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Bagian selanjutnya yaitu masuk pada bagian program yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian tujuan ekosistem daratan, maka program yang akan dilaksanakan ada 5. Yang pertama, pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumber daya alam. Selanjutnya, pengembangan pembibitan kehutanan. Selanjutnya, perencanaan dan bina usaha kehutanan. Selanjutnya, pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Dan yang terakhir, pengelolaan hutan konservasi. Selanjutnya yaitu pada bagian indikator ekosistem daratan, maka dapat dilihat pada ada 4. Yang pertama pada GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, G4 IN12 deskripsi dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan layanan pada keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Yang kedua, pada GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, G4 IN13 pada habitat lindung dan dipulihkan. Yang ketiga, pada CDPS Forest Information Request F8.2 yaitu komitmen untuk mengurangi dan menghilangkan deforestasi dan degradasi hutan dari operasi langsung dan atau rantai pasokan. Dan yang terakhir pada WBC SD Forest Solution Group KPI presentasi dari total volume kayu atau serat dan produk yang akan disertifikasi. Masuk pada bagian selanjutnya yaitu pada bagian solusi. Ada beberapa diantaranya. Yang pertama, mengukur, mengelola, dan mengurangi dampak pada ekosistem dan sumber daya alam. Selanjutnya, meningkatkan praktik terbaik untuk perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan. Yang ketiga, berinvestasilah dalam infrastruktur alam. Selanjutnya, membiayai pemulihan lahan terdegradasi. Selanjutnya, mendukung dan menerapkan pendekatan landscape. Selanjutnya, berkomitmen untuk dan menerapkan praktik sumber yang bertanggung jawab di luar kepatuhan. Selanjutnya, perluas pasar untuk produk-produk hutan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, mendorong inovasi produk dan teknologi untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak pada ekosistem dan menurunkan emisi karbon. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penggunaan kembali air oleh industri dan mendukung program dan perlindungan daerah aliran sungai. Selanjutnya ialah status global ekosistem darat, di mana kebijakan iklim nasional dan internasional atau reducing emissions from deforestation and forest degradation merupakan langkah-langkah yang didesain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Yang kedua, masyarakat yang berada di wilayah tutupan hutan dan hutan tropis yang menyimpan lebih dari 20% karbon telah berhasil memperjuangkan pengakuan yang lebih besar terhadap hak mereka. Pemerintah Indonesia sudah mulai memberikan status hukum pada wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak diakui. Lalu keberhasilan dalam menurunkan deforestasi dilakukan dengan menggunakan basis peningkatan teknologi pemantauan hutan, yakni dengan memperkuat penegakan hukum melawan pembalakan liar dan
mendukung penuntutan terhadap pejabat pemerintah yang melanggar hukum. Selanjutnya, pengaruh status global ekosistem darat terhadap pengembangan ekosistem darat di Indonesia. Tujuan kelima dari Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dilihat dari salah satu indikator nasional adalah luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Data yang ditemukan dari perkembangan jumlah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Selanjutnya, grafik perkembangan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam. Berikut merupakan grafiknya. Perkembangan IUPHH KHA dari tahun 2012 hingga 2015, luasnya selalu mengalami penurunan setiap tahunnya seiring dengan menurunnya jumlah unit manajemen pemegangan IUPHH KHA. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan deforestasi untuk hutan produksi. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015-2019 yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang terkait dengan tujuan ke-15 mengenai ekosistem daratan, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik. Yang kedua, mempercepat kepastian hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat TAPA. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan atau hutan yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan ke-15 SDGs, yaitu melindungi, memulihkan, dan juga meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, memerangi desertifikasi, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Diharapkan Indonesia mampu mencapai tujuan untuk penanganan ekosistem daratan. Dengan harapan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi peningkatan instrumen hukum, peningkatan efektivitas penegakan hukum, peningkatan efektivitas kualitas pengelolaan hukum, program Nawacita yang disusun oleh pemerintah Jokowi JK selaras dengan tujuan ke-15 dari SDGs yaitu Nawacita 7. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.